Halo, latihannya belum dimulai ya. Latihannya mulai jam 2. Salam pramuka. Halo. Jadi kalau yang mau nanya-nanya silakan ke question mark di situ, ada di bagian bawah sebelah komen. Kalau kakak-kakak dan adik-adik mau bertanya ke sana ya. Soalnya di komen kadang-kadang ratusan komen jadi susah direspon satu-satu. Hari ini latihan kita terkait tali temali dan juga salam pramuka Kaleli, dan juga tali temali dan juga simpul, isyarat dan sandi. Pematerinya luar biasa, pembinanya luar biasa, ada Kak Tio dan Kak Sony. Hari ini kita akan coba praktik sesuatu yang berbeda. Nah, karena kita relay pakai Zoom, kenapa Zoom? Karena beberapa kali coba latihan, jaringannya ternyata kalau di dual dual use host, kalau jaringan gak seimbang maka salah satu akan down. Makanya host utama saya menggunakan Instagram, selebihnya akan digunakan pakai Zoom. Kalau kakak mau gabung, saya harap sih gak usah gabung karena akan ganggu sistem yang ada. Jadi lebih baik fokus aja di Instagram. Kakak di Facebook kalau yang pengen ikut pengen ikut nonton, silakan gabung di Instagram live. Seingat saya Instagram itu lebih light dibandingkan yang lain. Oke, yang sudah siap latihan coba di jempolnya dong, icon jempol, emot icon jempol yang sudah siap untuk latihan. Mana? Mana dedenya Karyo? Yang sudah mau siap? Ayo, mana dulu emot jempol. Ada satu pertanyaan awal, cara simpul jangkar, nanti dijawab sama Kak Tio. Nanti langsung tanya ya ke masing-masing. Ada Kak Tio, ada Kak Sony. Oke, nice. Pokoknya yang mau ikut gabung latihan ke Instagram, di Facebook ini hanya relay saja. Jadi fokusnya di Instagram, bukan di Facebook. Facebook hanya nge-relay bahwa ada kegiatan latihan online. Kalau saya ketemu aplikasi atau ada yang punya aplikasi bisa menduetkan antara live-nya Facebook dan Instagram dalam satu aplikasi, tolong kasih tahu saya. Biar nanti ke depan kita latihan cukup satu aplikasi saja, jadi semua bisa nonton. Bisa nonton menggunakan platform apapun, Instagram, Facebook, Zoom dan segala macam. Tapi kalau kakak-kakak dan adik lihat, saya menggunakan 4 devices, 4 alat. Handphone saya, iPad saya, laptop saya, sama monitor dipakai untuk supaya stabil semuanya. Oke, kita siap panggil narasumbernya. Yes, kita harap Kak Sony dan Kak Tio sudah bisa gabung. Halo juga.
Ini ada pertanyaan lagi. Cara menghafal sandi Morse gimana, Kak? Wah, nanti ini Kak Tio yang akan jawab. Wah, Kak Tio belum on. Kak Tio yang akan jawab. Halo aja, belum mulai langsung, jangan langsung. Ada prosesinya. Jadi kakak dan adik ini ibarat latihan. Jadi latihannya pun tetap kita lakukan secara secara standarnya latihan. Jadi kita akan coba praktekin latihannya kayak gimana. Terima kasih Kak Ade. Ayo kakak di-share ke teman-teman dan adik-adik pramukanya yang mau ikut, silahkan gabung. Kita latihan online. Ini salah satu cara kami memenuhi kebutuhan adik-adik untuk latihan di rumah masing-masing, bahwa berpramuka itu tidak harus bertatap muka juga, tetap ada tatap mukanya, tapi latihan online sebagai tuntutan globalisasi juga bisa. Halo Kuningan, kampung saya, kampung kakak di ini loh, di Kelapa Gunung, Pajambon, dekat kaki Gunung Ciremai. Salam pramuka, salam. Masih ada 3 menit lagi, kita akan mulai latihannya. Semangat pramuka di rumah ya. Ingat, jangan keluar kalau nggak penting ya. Kalau kakak dan adik-adik mau beraktivitas membantu masyarakat desinfektan silakan, tapi yang penting orang tua harus tahu. Kesehatan juga nomor 1, jangan sampai enggak. Kalau kita nggak sehat, percuma. Menjadi relawan itu target utama adalah menyelamatkan diri sendiri. Salam. Masih ada 3 menit lagi, kita akan mulai latihannya. Semangat pramuka di rumah ya. Ingat. Halo. Terus Kak Soninya sudah siap. Tinggal Kak Tio aja luhur. Mana ininya? Lihat adik-adik. Bayangkan Kak Soninya sudah siap. 3 tunggul Kak Tio ya. Kak Tio, adik-adik dan kakak, kita latihan siang ini. Kak Soni tes suara dong, cek sound. Kak Soni cek sound. Kak Soni oke? Nice semuanya. Kak Soni cek dulu, dengar suara saya? Cek. Tapi nanti setelah ini saya cabut headsetnya. Nah, akan tidak ada suara. Jadi kalau kakak lihat saya ngasih jempol, saatnya kakak mulai, ya. Oke. Oke Kak Soni. Kakak dan adik-adik semua, 1 menit lagi kita tunggu Kak Tio dulu untuk gabung dengan kita. Kak Soni dapat salam dari Makassar. Halo juga kata Kak Soni. Salam balik. Kakak dan adik kalau dengar suaranya tolong jempol ya. Kalau suaranya bagus tolong jempol. Kelihatan dong. Coba. Katanya banyak nyamuk Kak Soni. Ada luhur. Luhur juga live. Ini demi. Oh, oke. Ini bukti kakak dan adik kita apresiasi ya. Ini kami sayang sama kamu, bahwa kamu tidak boleh berhenti berpramuka, bahwa kamu tetap berpramuka dimanapun, walaupun di rumah. Tapi rumah juga ini belakang rumahnya Kak Soni nih pasti. Oke. Baik, kakak dan adik-adik semua, selamat datang di latihan kita, latihan pramuka di rumah atau scouting at home dalam rangka menghadapi COVID-19 2020. Ini bukan event COVID-19-nya, kita mengantisipasi jangan sampai adik-adik tertular dan kakak tertular. Selalu jaga kesehatan. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Nah, jadi kita mulai dulu mengucapkan Pancasila, Kak Sony. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak Sony boleh pimpin Dasa Dharma? Baik. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, terima kasih. Kakak, kita memulai kegiatan hari ini sambil berdoa. Berdoa dimulai. Amin, terima kasih. Jadi kakak dan adik-adik, spiritualitas kita harus terjaga, nasionalisme kita terjaga, patriotisme terjaga, kekeluargaan juga terjaga. Nah, hari ini kegiatan kita latihan ada 2 materi. Pertama adalah simpul dan sandi, sandi dan isyarat. Yang kedua simpul tali temali. Pemateri pertama yaitu Kak Sony sudah hadir dari Denpasar. Ingat, ini Denpasar loh, bukannya di Jakarta. Kakak di Jakarta, nanti Kak Tio berada dari Semarang. Kita berikan waktu kepada Kak Sony, silakan Kak Sony. Oke, baik. Selamat sore adik-adik, salam pramuka. Waktu di Bali hari ini atau saat ini menunjukkan pukul 3 atau pukul 15.00. Cuaca sore hari ini mendung, ya, tapi semangat kita untuk tetap berlatih sebagai seorang pramuka harus dijaga. Dan adik-adik sekalian, sore hari ini kita akan coba sama-sama belajar. Kakak akan mengajak adik-adik untuk berlatih, untuk menerapkan apa yang menjadi salah satu keterampilan penting bagi seorang pramuka penggalang. Pramuka penggalang identik dengan berjual belajar. Jadi harus siap dengan kondisi di lapangan. Salah satunya adalah keterampilan untuk
Kak Tio, mohon maaf, suaranya di offin dulu, audionya kalau bisa. Baik adik-adik sekalian, kita coba ya, jadi biar lebih gampang. Kemudian koper dari tali ini. Kita coba ulang sekali lagi. Ini tidak akan kita lepas lagi. Oke, kita coba sekali. Kita buat sosok ini. Kemudian seperti ini. Dimasukkan. Ini tidak akan. Oke, kita lanjutkan. Kak Sony, simpulnya dipelan-pelankan ya, karena adik-adik pada nanya, Kak, terlalu cepat simpulnya. Oke, yang kedua. Ini usahakan biarnya kurang lebih setinggi pinggang adik-adik ya, atau disesuaikan saja. Oke, sudah sama. Jadi kurang lebih. Kita butuh sosok. Bisa ditarik. Kemudian dan ini dan ini sudah tidak akan bisa lepas lagi. Hanya saja ini masih bisa ditarik ke atas. Ditarik ke bawah. Ini tidak bagus. Oleh sebab itu kita kunci sekali lagi. Aman. Oke, kita ulang sekali. Ulang. Lagi. Ya. Nih, Kak Sony memperhatikan secara perlahan-perlahan untuk menggunakan simpulnya. Kalau gambarnya buram, tolong dicek lagi jaringan masing-masing ya, karena di sini jaringannya masih bagus. Suara burungnya Kak Sony tuh yang noise tuh.
Luhur, suara IG kamu dimatiin deh. Informasi ya, sudah. Tim dua, kita punya dua. Kita ulang sekali lagi. Yang dua, ikan anggaran. Fungsinya ini bisa ditarik saham, tapi dia tidak bisa tarik sini. Oke, tarik lagi satu. Itu adalah jas hujan yang kembang. Bukan jas hujan yang baju ya. Tapi kalaupun tidak, saat itu bisa menggunakan pangkal untuk jenis. Ya, nanti fungsinya kita belajar sama-sama. Nah, ini. Ya. Jadi ada simpul pangkal dan simpul jangkar di sana. Dan kita pakai ya ranting. Kita juga baru cari tadi. Ya, ada yang bilang ponco, ada yang bilang jas hujan kelelawar, asal jangan jas hujan Batman. Nah, betul. Boleh. Nah, ini hanya fungsinya hanya untuk memastikan bahwa jas hujan ini aman, dia tidak akan jatuh, tidak akan lepas. Dan yang berikutnya sama kita tinggal setting agar dia betul-betul kencang ya. Kalau sudah tinggal kemudian kita tinggal pasang karena ini sudah ada, kita tinggal pasang aja dengan menggunakan pasak sambil kita setting.
Salam. Baik, nice. Terima kasih Kak Sony. Jadi Kak Sony sudah memberikan materinya terkait mengenai tali temali dan juga dipraktekkan dengan mendirikan tenda darurat yang menggunakan apa tadi? Jas hujan, kelelawar. Ada yang berdebat nih, jas hujan, kelelawar dan ponco. Pokoknya itu sama-sama aja, yang jelas lebar. Ada juga bisa pakai flysheet. Nah, kakak dan adik-adik semua, apa saja simpul yang dipakai dan bagaimana menggunakannya, nanti kita minta Kak Sony bikin tutorial video agak sedikit 30 detik yang akan kakak pasang di Facebook, di IG kakak. Jadi bagi yang tadi kelewatan bagaimana bikinnya, kita akan coba. Nah, saat ini materi berikutnya adalah bagaimana kita belajar sandi dan isyarat. Nah, Kak Tio sudah senyum-senyum itu, lihat. Kak Tio sudah senyum-senyum, beliau sudah siap. Ayo Kak Tio, salam dulu sama adik-adik. Salam Pramuka. Baik. Kak Tio, adik-adik banyak bertanya nih. Salam. Sandi apa saja yang akan kita praktekkan? Isyarat sandi apa aja yang kita praktekkan hari ini, Kak? Aduh, standingnya nggak banyak Kak Rio. Barangkali hanya kita fokus ke komunikasi lapangan ya. Itu yang penting. Jadi kita akan lebih mendalami Morse sama semafor aja dulu. Siap. Berarti kemarin sudah minta bawa fluid, sudah oke ya Kak ya? Oke, silakan Kak Tio. Gimana Kak Rio? Suaranya putus. Nggak apa-apa Kak Tio, silakan. Saya ini. Langsung. Iya, salam Pramuka. Adik-adik semua yang lagi di rumah, yang latihan Pramuka siang hari ini, semoga nggak mati gaya dan tetap bersemangat latihan Pramuka. Saya bersama kalian dan Kak Sony akan mengajak kalian untuk berlatih sandi, semuanya dari isyarat. Apa saja sih itu? Gitu. Kalau sandi, saya yakin kita sudah punya gambaran bahwa sandi adalah pesan rahasia. Hanya antara pengirim dan yang penerima saja yang tahu kuncinya. Jadi apapun bentuknya itu bisa dinamakan sandi. Kata kuncinya adalah pesan rahasia itu diketahui kodenya hanya sama pengirim dan penerimanya. Nah, di gerakan Pramuka sandi ada banyak sekali. Ya, di gerakan Pramuka sandi ada banyak sekali, mulai dari sandi Morse, semafor sendiri itu juga sandi, kemudian sandi rumput, sandi kimia dan sebagainya. Sandi kotak double, triple, banyak dan semuanya. Nah, secara umum sandi adik-adik bisa coba browsing, googling juga banyak contoh dan macam dan sandi-sandi. Kesempatan siang kali ini bersama Kak Rio, bersama Kak Sony, Kak Tio ingin lebih mengenalkan kita bermain dengan isyarat semafor. Ini dia, bendera semafor kita. Nah, semua sudah tahu ya. Baik, sekarang boleh nggak adik-adik yang saat ini bersama Kak Rio, benderanya coba dipegang gitu. Kakak ingin memastikan dulu bahwa kalian bisa semua cara memegang bendera semafor dengan benar. Bendera semafornya bukan begini ya. Oke. Jadi bendera semafor ini ada dua, dan kalian coba perhatikan. Gimana Kak Rio? Oke Kak, terus lanjut. Bagus. Gimana Kak Rio? Kita lanjutkan? Lanjut. Oke. Ya. Semafor umumnya digunakan benderanya warnanya ada dua, merah dan kuning. Kalian perhatikan, warna kuning lah yang menempel pada tongkat semafornya. Lihat ya, kuning. Warna kuning yang menempel pada tongkat semafor. Dan tongkat semafor ini panjangnya jangan terlalu panjang, jangan lebih sampai dari 50 cm atau 60 cm. Jadi paling dari bendera ini yang ukuran 45 kali 45 paling hanya tambah 10 cm. Jadi hanya 55 cm. Dan cara pegangnya bukan begini. Bukan begini ya. Bukan. Jadi tongkat bendera semafor ini berfungsi sebagai perpanjangan lengan kita. Jadi coba diperhatikan, pegangnya seperti ini. Jadi bendera semafor ini isyarat bendera lengan. Bendera lengan. Jadi yang bergerak adalah lengan kita. Bukan ujung jari tangan kita, ini bukan. Jadi pergerakan kita adalah lengan, bendera lengan.
seperti ini. Ya, ini tentang semafor. Adik-adik semua kalau bisa di rumah, kalau sedang live ini pegang bendera semafornya, coba praktekkan. Jadi kalian bisa cermati ya, perhatikan. Megangnya seperti ini, bukan begini, tidak. Tapi pegangnya seperti ini. Karena ini adalah kepanjangan dari lengan kita. Dan ketika kita mengibarkan bendera semafor, kita pastikan bahwa bendera bisa berkibar dengan sempurna, berkibar dengan baik, sehingga pengirim yang akan menerima teman-teman kita yang akan menerima kiriman berita kita dengan semafor bisa jelas melihat kibaran benderanya. Baik, sudah coba praktek semua cara megangnya dulu ya. Jadi ini adalah bendera lengan. Jadi yang gerak adalah lengan kita. Nah, cara memberikan perhatian yang pertama, kita kibarkan seperti ini. Ini artinya perhatian. Lalu kita berhenti. Semafor. Kita mau praktek dulu? Boleh. Kita mau praktek ya. Nah, SOP mengirimkan semafor, kita harus memastikan bahwa yang akan menerima itu sudah siap. Sehingga kita kirimkan huruf A 8 kali bisa. Oke. Sampai penerima menjawab dengan huruf R, yang artinya ready. Kalau sudah seperti itu, kita bisa kirimkan beritanya. Misalnya ada pelatihan, kita mulai. Selesai. Oke, kita nggak tahu nih, bisa diterima nggak dengan baik adik-adik semuanya? Ayo. Kalau merasa oke kasih jempol ya. Kalau oke kasih jempol. Kalau oke menerima dari Kak Tio kasih jempol. Oke, udah banyak jempol Kak Tio. Lanjut. Oke, siap. Jadi kakak ingin sikap dulu supaya kita tidak salah. Ukuran bendera ini berapa tadi? 45 kali 45. Kemudian ketika kita mau masang sebagai anggota pramuka yang baik, tentunya harus tahu bahwa yang kuning lah yang nempel di tongkat semafornya. Yang kuning ya, bukan yang merah. Kemudian tongkatnya ini jangan terlalu panjang, karena dia berfungsi hanya untuk menyampung lengan kita. Jadi ini adalah bendera lengan. Jadi megang kita bukan begini terus diibarkan pakai pergelangan tangan, tidak. Tapi yang gerak adalah lengan kita. Seperti kakak sampaikan. Jadi seperti ini. Oke ya. Tentang sejarah semafor dan lain sebagainya, adik-adik bisa baca di Google ada. Bisa baca sejak 1800 penemu semafor ini dari Prancis. Kak siapa tadi saya lupa namanya. Ada semafornya. Ini semafor. Nah, yang sering kita kurang pas di lapangan bahwa semafor ini adalah komunikasi lapangan. Jadi ada SOP-nya. SOP untuk penggunaan bendera semafor. Jadi misalnya kalau kita mau kirim tadi ya, kita harus pastikan bahwa penerima berita semafor kita adalah sudah tahu, sudah siap. Sehingga kita kirimkan kode A 8 kali tadi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian mereka menjawab R, artinya ready, maka kita bisa mengirimkan berita yang akan kita kirimkan. Nah, kira-kira seperti itu. Berita. Oke. Kopi nggak? Mario baik ya? Kopi. Baik. Untuk semafor itu singkatnya. Nah, kemudian kakak akan langsung lanjutkan ke Morse. Nah, Morse itu saya yakin adik-adik semua juga sudah kenal kan dengan Morse dan tahu. Nah, Morse itu sebenarnya tidak butuh alat apapun. Kata kunci Morse adalah huruf-huruf atau itu juga termasuk sandi yang akan disampaikan yang menggunakan tanda titik dan garis.
Oke. Kira-kira 1 titik, 3 untuk barisnya itu 3 titiknya. Seperti itu. Sering kita ngomong Morse fluid, ya sebenarnya betul-betul juga, tapi sebenarnya kurang tepat. Kalau kita rajin belajar pramuka, harusnya Morse itu bisa dari bunyi. Jadi kalau fluid itu hanya sebagai sumber suaranya. Jadi Morse bunyi, Morse yang dari bunyi. Contoh misalnya kita gunakan fluid. Terdengar nggak? Bunyi fluid kakak terdengar nggak? Terdengar nggak? Bunyi fluid kakak? Sudah Kak katanya? Gimana? Terdengar. Oh iya. Itu contoh Morse bunyi, bukan Morse fluid, gitu ya. Morse bunyi. Bunyi-bunyian bisa menggunakan apa saja. Bisa menggunakan apa saja. Bunyi apapun bisa kita gunakan. Termasuk kode. Selain dari Morse bunyi, kita bisa menggunakan kode. Selama pengirim berita Morse dengan penerima berita Morse sepakat. Misalnya, kalau saya angkat tangan kanan ini berarti titik, dan tangan kiri kita berarti Strip. garis, ya sudah, nggak apa-apa. Misalkan saya kirim berita, berarti saya baru saja mengirimkan huruf A, karena titik dan garis. Jadi tidak ada harus jadi sebenarnya kalau Morse adik-adik kita sebagai anggota pramuka bisa saja menggunakan apapun. Jadi misalkan kita berlatih bersama, kita membuat satu banjar gitu, misalnya sambil pegang pundak teman kita di depan kita. Jadi kalau yang dipijat dipijat pundak kanannya itu disepakati adalah titik, jika dipijat pundak kirinya sebagai garis, gitu kan, bisa mainan begitu. Jadi Morse bisa seperti itu. Morse bisa menggunakan cahaya, bisa menggunakan lampu senter, lampu stronging itu, dan kode tutup. Pada prinsipnya adalah harus bedakan antara titik dan garis, seperti itu. Nah, di gerakan pramuka kita juga familiar dengan menggunakan bendera Morse. Jadi ini bendera Morse ukurannya adalah 60 kali 90. Apakah harus putih dengan warna strip hitam ini? Tidak harus ya. Jadi warna menyesuaikan. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan bendera yang warna dasarnya cerah, dan hal ini putih, kebetulan kakak contohnya adalah dasarnya putih, maka kita lihat latar belakang kita. Kalau latar belakang kita adalah dominan gelap, atau mungkin seperti sekarang nih, maka bendera Morse yang seperti ini yang pas yang digunakan. Jadi misalkan latar belakang kita adalah hutan, gerumbulan hutan yang gelap, kita menggunakan bendera Morse yang warna dasarnya adalah putih dengan strip hitam. Tidak harus hitam, boleh biru tua, pokoknya yang lebih tua dari warna dasarnya. Tapi kalau latar belakang kita adalah pantai yang cerah begitu, mungkin kita bisa ganti bendera Morse kita dengan yang latar belakangnya hitam, lebih dominan hitam, dan garis putihnya yang sebagai line di tengahnya, stripnya. Bisa dibalik seperti itu. Sampai di sini bisa di Roger ya. Roger Kak. Adik-adik bisa terima. Baik, saya lakukan. Jadi bendera Morse tadi ukurannya 60 kali 90, kemudian warnanya tidak harus selalu seperti ini. Boleh stripnya ini biru, hijau, atau apa. Tapi prinsipnya, kalau latar belakang kita gelap, maka kita gunakan bendera Morse yang dasarnya terang. Stripnya gelap. Kalau latar belakang kita terang, misalkan pantai atau kemudian awan yang cerah begitu, maka kita gunakan bendera Morse yang warna dasarnya gelap, stripnya terang. Oke ya, sampai di sini clear. Nah, terus bagaimana? Apakah bendera Morse ini kita menggunakan tongkat pramuka yang panjangnya 160 itu? Tidak. Lebih pas kita gunakan tongkat yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter atau 120 cm. Supaya pegangnya enak. Kalau tongkat pramuka kan panjangan pegangnya. Nah, saya kira seperti ini. Tangan kiri sebagai penyangga di bawah, boleh seperti ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Di sebagai penyangga, terus tangan kanan pegang seperti ini. Sehingga tangan kiri hanya berfungsi sebagai penopang saja. Nah, posisi siapnya adalah seperti ini. Ini posisi siap. Jadi lurus dengan tangan kanan, lurus dengan bahu kiri kita.
Silakan ada 8. Supaya apa? Supaya yang menerima berita kita jelas. Oke ya, 8. Oke, ini posisi standby. Jadi ini titik. Jadi kakak kalau coba ini titik. Kalau dikibarkan sampai bawah, ini namanya baris. Jadi tetap angka 8. Kita ulangi ya. Iya kak. Titik. Baris. Oke, kita ulangi, kelihatan bedanya. Titik. Baris. Ya, ini baris. Ini titik. Kita coba, kakak akan kirim huruf. Kira-kira begini. Kakak akan kirim huruf N. Oke. Kakak akan kirim huruf O. Ini O. Oke ya. Nah, kemudian ganti kata, apabila ganti kata, kita turunkan bendera seperti ini, Kak. Ya, ini berarti ganti kata. Kita masuk ke kata berikutnya. Ya. Itu bisa di copy ya. Kopi kak. Adik, sama mungkin ada kakak-kakak juga yang ikut kayaknya ini. Banyak kakak-kakak. Iya, ini bendera Morse. Morse. Nah, selanjutnya kakak kasih tip untuk menghafal Morse. Kan sering nih sampai sekarang, saya kesulitan kan menghafal Morse. Menghafal Morse itu jangan dihafalkan A, titik, strip, jangan begitu. Tapi kalau kita menghafal Morse, kita ini peragakan bunyinya misalnya. Dit, 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 dit. Jadi kita bunyikan. Jadi supaya telinga kita terbiasa mendengar. Jadi dia ngomong titik strip. Jadi kalau kita ngapalin titik strip A, B, strip titik 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 itu, kita mikir 2 kali. Otak kita akan mikir 2 kali. Kalau kita terbiasa latihan langsung praktek dengan bunyi, maka akan lebih cepat kalau kita menghafalnya. Kemudian, nah sekarang karena kita lagi berlatih, sekali kakak kasih tahu, kalau mengirimkan berita Morse dengan bunyi, itu usahakan satu tiupan nafas. Jadi jangan sampai ada jeda. Contoh. Jadi ambil satu tiupan nafas, kita kirim. Itu A. Kalau kan sepertinya akan beda artinya. Itu bisa diartikan sebagai 2 huruf. Bisa titik, garis, 2 huruf kan. Tapi kalau dipastikan titik, garis, huruf A. Copy nggak? Bisa jelas nggak? Baik, kakak coba kirim ya. Kakak coba kirim. Misalkan seperti itu. Ini satu tarikan nafas. Jadi jangan ada jedanya. Memang terkesan cepat, tapi supaya tidak menimbulkan kebingungan, harusnya pramuka jago. Nah, jadi tantangan dari kakak, dari Kak Tio buat adik-adik semua, kakak pembina barangkali yang sekarang ada. Karena semaput dan Morse itu kan ilmu khasnya pramuka. Kalau kita ngaku pramuka beneran, tapi nggak menguasai ilmu itu kan jadi tanda tanya. Saya punya buku menarik nih, Karyo. Siap. Banyak buku menarik. Wow, di mana kak? Nah ini buat hadiah Karyo ya, nanti kuisnya nanti menyusul. Siap. Oke, sementara itu Karyo ya. Baik, terima kasih Kak Tio. Bisa didiskusikan seperti itu, saya standby dulu. Baik, terima kasih Kak Tio. Baik, adik-adik dan kakak, kalau tadi sudah ada 2 materi. Materi pertama adalah mendirikan shelter dengan sandi dan temali. Materi kedua adalah isyarat dan sandi. Tapi kita fokus di isyarat saat ini karena bagaimanapun pramuka khasnya adalah isyarat. Jadi kakak dan adik-adik bagi yang pengen mau banyak hal lagi tentang bertanya tentang Kak Tio terkait dengan isyarat tadi isyaratnya ada 2 ya, menggunakan bendera Morse dan menggunakan semapur. Menggunakan bendera semapur dan isyarat Morse. Benar ya Kak Tio ya? Jadi bagi kakak bagi kakak dan adik-adik yang pengen ikut, yang pengen nanya-nanya tentang hal tersebut, silakan tanya ke kakak ke komen, silakan. Ada satu pertanyaan nih Kak Tio.
Kak, cara menghafal sandi Morse gimana sih? Tadi terlalu cepet kakak jelasinnya, Kak Tio. Ya, apa? Memang harus dihafalkan ya, harus dihafalkan. Maksud kamu ini, menghafalkan Morse itu kan banyak ya, ada rumah Morse, ada kemudian akar pohon Morse itu tapi bukan menghafal, dia cara menerima supaya cepat. Nah kalau nggak hafal, cara menghafal ya harus dihafalkan, harus dihafalkan. Caranya tadi kakak kasih tahu caranya itu ya, untuk Morse kita biasakan latihannya begini, titit 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 titit, gitu loh. Jadi jangan ngomong titik strip strip titik itu nggak seperti itu. Begitu ya Kak Sony ya. Siap. Jadi kalau untuk dapetin bukunya gimana Kak Tio? Kalau buku itu kalau tidak ikut tantangan kan ikut dengan ini, dengan apa? Beli. Kalau belinya di mana Kak Tio buku tadi? Oh, bisa pesan ke saya. Ya ini memang limited edition Kak. Jadi ini yang di Jawa Tengah kita ada kursus keterampilan pramukaan dan kebetulan pengarangnya juga dari Jawa Tengah gitu. Terbatas. Itu kalau tidak ikut tantangan. Oke. Ikut dengan ini, dengan apa? Kalau belinya di mana Kak Tio buku tadi? Ini backsound dari luhur nih pasti. Ya Kak Sony. Baik Kakak. Terima kasih banyak Kak Sony sama Kak Tio. Jadi kalau ada yang mau bukunya nanti bisa hubungin Kak Rio. Kak Rio akan langsung nyampe kepada Kak Tio. Kalau mau tahu video tentang simpul tadi dan bikin shelter, Kak Sony akan bikin, nanti akan diposting di IG Kak Rio dan Kak Tio sama Kak Sony. Kakak dan adik-adik, kita akan sampai di hampir ujung latihan hari ini. Tidak terasa ya, hampir 1 jam ternyata kita latihan online. Ada 2 materi, kakak ingetin. Pertama adalah aplikasi simpul membuat shelter. Yang kedua adalah isyarat. Kedua-duanya sangat berarti bagi pramuka, terutama kita yang aktif. Jadi kalau besok kalau bikin surat cinta pakai Morse aja. Baik, kakak untuk penutup dari Kak Sony dan Kak Tio, boleh silakan Kak Sony dulu. Ya, baik, jadi sekalian, walaupun mungkin pada kali ini atau kali ini kita tidak bisa berlatih sebagaimana biasa kita berlatih, tapi rasanya bahwa dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini, kita tetap akan belajar karena tidak ada pramuka yang terlatih, tetapi yang ada adalah pramuka yang selalu berlatih. Terima kasih adik-adik, selamat sore. Terima kasih Kak Rio, terima kasih Kak Tio, salam pramuka. Terima kasih Kak Sony. Kalau Kak Tio, kata-katanya sebagai pembina untuk adik-adik dan pembina yang lain. Gimana Kak Rio? Kata-kata kepada adik-adik untuk latihan hari ini. Oh iya. Terima kasih adik-adik, selamat sore. Terima kasih Kak Rio, terima kasih Kak Tio, terima kasih Kak Sony. Silakan Kak Tio. Oke, baik. Terima kasih Kak Rio atas kesempatannya. Buat adik-adikku semua, dan mungkin juga mohon maaf barangkali ada kakak-kakak di sana juga ikut bergabung di latihan online kita sore hari ini. Semapur dan Morse itu kan salah satu khasnya kita pramuka nih. Maka bareng-bareng yuk kita untuk menguasai itu. Jadi kalau pramuka kok ditanya semapur nggak ngerti kan jadi aneh. Katanya pramuka,
Kak Semapur, aduh saya udah nggak ngerti, itu harusnya nggak, karena ketika kakak berlatih sejak Penggalang dulu sampai sekarang masih hafal kok, karena setiap latihan pramuka bisa kita praktekkan. Ya ini mumpung kesempatan kita stay at home gitu di rumah, kan banyak waktu yang kita punya nih sekarang nih, yang kita berlatih. Targetnya pendek-pendek aja, misalkan menguasai semapur, menguasai morse, itu aja berlatih. Nah kalau morse dan semapur kan kita bisa berlatih, mengirim juga berlatih menerima. Jangan menyerah, sekali hafal insya Allah bisa hafal terus. Stay at home, stay alert, semoga kita semua senantiasa sehat, dan khusus ini ya, COVID-19 segera sirna dari Indonesia dan seluruh dunia. Begitu kakak-kakak, terima kasih sekali lagi Kak Rio, Kak Sony atas kesempatannya, dan salam pramuka. Salam, terima kasih Kak Sony dan Kak Tio. Kita end meeting dulu. Kakak dan adik-adik, terima kasih udah gabung sama Kak Rio, sama Kak Sony dan Kak Tio di latihan di rumah, pramuka di rumah atau scouting at home. Ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan. Pertama, nanti malam tanggal 28 Maret kita melaksanakan nama Earth Hour. Earth Hour itu di mana adik-adik dan kakak kita ajak untuk peduli sama lingkungan dalam rangka menjaga bumi. Walaupun saat ini sudah dijaga sama COVID-19 karena banyak kegiatan yang dikurangi polusinya. Nanti malam jam 20.30 sampai dengan 21 kakak kami minta untuk mematikan listrik. Jadi tidak menggunakan listrik lagi selama 1 jam. Jadi 60 menit untuk menyelamatkan dunia. Dimanapun kamu berada, matikan lampu, matikan alat-alat elektronik, kecuali kalau kayak akuarium nggak apa-apa, bubble voice-nya terus segala macam. Terus dikurangi penggunaannya sehingga kita bisa menghemat untuk bumi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak dan adik-adik, kemarin Kak Rio melakukan giveaway ada 2. Pertama untuk siaga, ternyata tidak ada satupun siaga yang posting bagaimana membuat origami, membuat kotak sampai saat ini. Tapi kakak masih beri kesempatan besok sampai tanggal 29. Yang kedua, untuk pramuka berterima kasih baru 6 saja. Baru 6 yang ngasih videonya, kakak tantang yang lain. Kalau mau tahu gimana tantangannya silahkan cek di IG Kak Rio postingan. Bikin video 30 detik doang dalam rangka ucapin terima kasih kepada tim medis dan petugas yang peduli dengan COVID-19. Gara-gara mereka memeluangkan waktu pribadi untuk kita agar kita tetap selamat. Tugas kita cuma satu, stay at home. Keluar itu apabila urgent. Ya, urgent banget. Itu kakak masih ada kesempatan sampai tanggal 30 Maret. Bagi yang giveaway kedua, kakak tunggu. Jadi kalau masalah matiin lampu menggunakan Earth Hour itu mereduce penggunaan listrik, bukan mematikan hatinya atau matikan cintanya. Itu nggak boleh. Tetap bagaimanapun cinta harus kita pertahankan, karena dunia tanpa cinta ibarat dunia tanpa pohon kelapa. Mantap. Kakak dan adik-adik, jangan lupa Jota Joti Special Edition tanggal 3 sampai dengan 5 April 2020. Kakak-kakak dan adik-adik yang mau ikut silakan gabung ke scout.org/Joti Special Edition. Daftar di situ di scout.org, silakan ikuti kegiatannya. Di situ adik-adik akan banyak, ada 4 hub. Ada humanitarian, ada wellness, ada Scout Got Talent dan segala macam. Ikut saja di acara itu. Pokoknya banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan teman-teman dari luar negeri. Kegiatan ini merupakan kegiatan kita bersama. Tapi ingat, kegiatan ini tidak harus kamu keluar, harus di rumah ngerjainnya pakai handphone masing-masing. Pakai handphone bisa kok. Ada aplikasinya juga scout.org di Android, tapi yang iOS belum ada. Itu yang mau kakak sampaikan, ini kegiatannya. Joti Special Edition. Jangan lupa ya, daftar, ikut, dan mainkan. Kakak dan adik-adik, berdasarkan hari ini kegiatan latihannya bagaimana? Apakah menyenangkan? Ayo, latihan hari ini gimana? Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan ya? Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Sony, terima kasih kepada Kak Tio atas ilmu yang diberikan. Nanti Tiska online-nya bisa dibikin. Fotonya foto Kak Rio, mau? Yang mau Tiska online pakai foto Kak Rio, coba jempol.
nggak ada yang jempol, ya udah berarti nggak jadi. Terus kalau kakak ada pertanyaan silahkan sampaikan nanti lewat di story kakak. Kalau lewat sini juga bisa. Latihannya tidak hanya hari ini. Kalau kakak dan adik-adik pengen latihan berikutnya, silakan DM Kak Rio sebanyak-banyaknya. Kalau kakak terima 20 DM hari ini dan juga 20 story yang nge-tag Kak Rio, jadi kamu screen capture kakak sekarang atau screen capture ketika kakak dan Kak Sony dan Kak Tio ini memberikan materi, kamu posting di story masing-masing. Kalau kakak ke-tag lebih daripada 20, makanya kakak akan bikin latihan ini minggu depan. Baik adik-adik dan kakak, terima kasih, senang kakak dan adik bertemu. Tetap semangat, jangan lupa latihan. Kita ketemu di kegiatan berikutnya. Pengumuman giveaway kakak lakukan tanggal 30 Maret. Terima kasih dan salam pramuka. Stay safe, stay at home, selalu jaga kebersihan, ajak orang berbuat kebaikan. Itulah pramuka. Terima kasih.